Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang bahasa pemrograman Pascal. Dan kita akan belajar membuat kayak gini nih, bintang ya. Jadi ada yang bintang kayak gini, ada yang terbalik. Jadi 1, 2, 3, 4. Yang terbalik 4, 3, 2, 1. Ada yang piramida, ada juga yang kotak. Nah, bagaimana cara membuat seperti ini dari bahasa pemrograman lain, bahkan dengan bahasa pemrograman Pascal. Nah, hal ini bisa juga diaplikasikan dalam bahasa pemrograman lain logikanya. Oke, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa di subscribe, like, share, komen video ini. Mudah-mudahan bisa menolong kita. Oke, saya sudah siapkan bahasa pemrogramannya. Nanti kita tinggal bahas aja ya, biar gampang, biar saya tidak ngetik lagi gitu. Nah, di sini bahasa pemrograman yang ini, program yang sudah saya buat itu akan menampilkan bintang yang pertama, yaitu yang ini. Tapi ini contohnya, kalau ini kan bisa diinput berapa bintang yang akan kita munculkan. Oke, seperti biasa di sini ada program bintang, UCRT, bikin ya, ada variabelnya juga. Alright, masukkan berapa kali bintang ini sebenarnya opsional biar kita bisa menentukan berapa jumlah bintang, atau bisa juga langsung ditentukan saja n-nya berapa gitu ya. Misalnya n sama dengan 5 gitu. Ya bisa aja, tapi bebas sih ya. Nah, di sini for i 1 to n do. Berarti perulangannya dari 1 to misalnya yang kita masukkan 4 ya, kita samain dengan ini 4. Nah, di sini, nah di bawahnya karena di do-nya ini tidak ada write apa gitu ya, maka dia di bawahnya karena langsung bikin, maka perulangan yang ini akan diulang sebanyak ini kali. Oke. Biar nggak bingung, kita coba di sininya. J sama dengan 1 to i. Do write bintang terus write length. Nah, ini artinya oke, di sini misalnya 1 sampai 4. Karena perulangannya 1 sampai 4, maka kita mulai dari 1 dulu kan. Nah, di sini berarti J sama dengan 1 to 1 karena I-nya dalam posisi 1. Maka write bintang. Nah, berarti bintang dicetak berapa kali? Karena di sini 1 to 1, maka bintangnya dicetak 1 kali. Setelah itu dia write length, artinya dia garis baru ke bawah. Nah, dia ke bawah, terus di atas sekarang I-nya berapa? Bukan 1 lagi tentunya, tapi 2. Nah, sekarang dia ke bawah 1 tuh I-nya bukan 1 lagi tapi 2 di sininya. Maka di sini 1 tuh 2. Maka bintangnya dicetak berapa kali? Cetak 2 kali. Ya. 1, 2, terus right length dia ke bawah. Dia akan ke bawah. Terus sekarang I-nya berapa? 3, bukan 2 lagi. 1 tuh 3, bintang cetak 3 kali, dia enter ke bawah. Nah, sekarang 4 tuh 4 misalnya. Sekarang 1 tuh 4, bintangnya dicek berapa kali? 4 kali. Ya kan? Terus, nah selesai karena kita cuma sampai 4. Nah, dia akan jadi seperti ini. Oke? Nah, ini bisa dicoba saja kalau nggak percaya. Misalnya 4, maka dia akan jadi seperti ini. Kalau kita masukkannya 10 juga bisa aja. Nanti akan seperti ini. Ya. Jadi ini akan diulang sebanyak ini kali. Oke. Oke, mudah ya. Kalau ada yang masih bingung bisa ditanyakan di komentar. Nanti kita diskusi di sana. Penandaan ini bisa dirubah-rubah kalau pengen tahu, penasaran gitu ya. Ini kalau dirubah jadi 2 kayak gimana sih? Nggak apa-apa, dicoba aja. Biar nggak penasaran. Nah, nanti dia kan jadi seperti ini. Dia langsung dari 2, jadi 5-nya nggak ada tuh, jadi dia langsung dari 2. Harusnya kalau misalnya ininya dari 1, maka dia bintangnya sampai 5 kan, bintangnya sampai 5. Tapi karena dia tadi langsung loncat, nah, maka dia hilang, terus ini sampai 4 ya. Untuk sambil melatih ya, dirubah-rubah saja, boleh-boleh aja. Oke, sekarang kita akan ke bintang yang kedua, yaitu bintang terbalik. Ini sangat mudah sekali karena tinggal dibalik aja, tinggal kita tambahin di sini n min i.
kita coba aja biar membuktikan. Kalau 5 dia akan jadi kayak gini. Ya. 4, 3, 2, 1. Oke, kenapa bisa seperti itu? Oke, sorry. Ini kalau kayak gini gimana ya? Oh ya. Min I. Kalau misalnya 5. Kalau 6. Oke. Baik, kita akan bahas bagaimana bintangnya bisa sampai seperti itu. Di sini masukkan berapa kali bintang? Kita masukkan 5. Maka ini 1 tuh 5. Nah, karena dia 1 tuh 5 ya. Di sininya 1 tuh n min 1. Nah, 1 tuh n min 1 artinya 1 tuh n-nya berapa? Sampai 5 kan? Sampai 5. Berarti 5 dikurangi I-nya sekarang berapa? 1. Maka dikurangi 1. Berarti 1 tuh 5 kurang 1 4. Nah, bintangnya dicetak berapa kali? 4 kali. Sama kayak tadi prosesnya, cuma beda terbalik ya. Nah, n min 1, 5 per 1, 4. Jadi kita 4 kali. Oke, sekarang di enter ke bawah. Seperti tadi, sekarang I-nya berapa? 2. Sama dengan 1 tuh N-nya tetap 5 yang kita gunakan. Karena 1 tuh 5. 5 dikurangi I-nya sekarang 2. Bukan 1 lagi kan? 2. 5 kurangi 2 berapa? 3. Betul. Berarti 1 tuh 3. Bintangnya dicetak 3 kali. Dan seterusnya sampai 1. Gitu ya. Jadi cuma dibalik aja. Di sini logikanya yang akan menentukan di sini. Oke, sangat mudah ya. Jadilah akan seperti ini. Jadi kalau misalnya 10, maka bintangnya dari 9. Karena kan dia 9 min 1 dulu kan. Kayak gitu. Oke. Sangat mudah. Kalau mau dimulai dari 5 gimana caranya? Tinggal tambah 1 aja, n plus 1 min I. Kita coba aja ya. Bener nggak? Oke? Bisa ya 5, 4, 3, 2, 1. Kalau bintangnya 5, pengennya dari 5. Nah, sangat mudah, tinggal ditambah 1 saja di sininya. Oke, lanjut ke bintang yang ketiga. Ini ada piramida. Wah, gimana nih piramida? Di sini ada. Soalnya kalau teman-teman bisa lebih teliti, di sini ada spasi. Dan ini tidak bisa disepelekan karena harus tetap diberikan gitu ya. Oke, gimana caranya untuk membuat piramida? Di sini saya punya kode program piramida. Nah, kita run dulu untuk membuktikannya. Piramidanya mau berapa? Mau 10. Maka ada piramidanya 1. Nah, baris kedua itu 3, 5, 7 dan seterusnya. Dia akan membentuk piramida di sininya juga kosong. Dia ada spasi. Oke, saya jelaskan bagaimana bisa terbentuknya piramida. Kok bisa kayak gitu sih gitu ya. Oke, sangat mudah sekali. Teman-teman jangan khawatir. Yang penting ya bisa dipelajari, dicoba-coba. Ya, ini akan sangat melatih logika teman-teman dan bisa diperhatikan di bahasa pemrograman yang lain paling beda. Ya, struktur penulisannya dikit gitu ya. Oke, di sini seperti biasa atas gak perlu saya jelasin lagi ya kalau udah paham ya. Kita langsung ke masukan tinggi piramida. Tinggi piramidanya mau berapa? Udah jangan banyak misalnya 5 misalnya atau 4 aja deh, 4 ya. 4 Riedlen Bill. 4 masukkan 4, 1 tuh 4. Enggak di sini 4. Nah, perulangan ini seperti biasa di bawahnya ada perulangan, jadi perulangan bawah akan terpengaruh dari jumlah perulangan yang di atas. Ini akan jadi kayak pusat perulangan yang lain, dia akan mengikuti karena dia jumlah. Itu dia ke baris sampai baris berapa? Karena kita misalnya tinggi piramidanya 5, maka ya atau 4, ya berarti tingginya sampai 4 ke bawah. Gitu ya. Nah, ini yang menentukan. Oke, langsung ke bawah 4J sama dengan build to down to I.
Nah, ini misalnya 4 down to I. I-nya dari berapa? Dari 1. Jadi 4 down to itu sebenarnya hampir sama dengan for do. Bedanya kalau for do itu dia dari kecil ke besar, kalau for down to itu dia dari besar ke kecil. Cuma dibalik aja. Ya. Bill berarti 4 down to 1. Begin di sini ada spasi. Ya, jadi ini spasi sebenarnya. Nah, kalau kayak gini artinya teman-teman bisa jadi spasi ini nanti ketika 4 down to 1 berarti kan dia dari 4 dulu kan. Maka si spasinya dicetak berapa kali? 4 kali. Jadi kalau teman-teman tanpa sadar ini ada 4 spasi 1. Lihat baris ini ya. Dia ada kalau misalnya 4 C1 to 4 build do bilangan down to 1 jadi 4 down to 1 bikin spasinya itu ada 1 2 bentar. Kalau kita coba aja dulu ya. Kalau 4 ya. Oh, di sini ada jarak ya, sorry. Di sini dia ada jarak soalnya kalau 4 di 1 2 3 4. Oke. Jadi ini kurang tepat nih ini. Nah, kayak gini. Nah, jadi itu ada 4 spasi 1 2 3 4 tanpa disadari sini ada 4 spasi. Ya. Jadi dia untuk memberikan jarak gitu. Jadi ketika baris pertama ada 4 spasi, nanti ketika selanjutnya build-nya berapa? Bukan 4 down to I lagi, tapi nanti dia 4 down to 2. Artinya 3 kan karena 2 3 4 atau 4 3 2 ya sama 3 aja. 3 yang dicetak ada 3 spasi. 3 2 1 gitu. Oke, untuk mencetak bintangnya di sini ada for K I 1 to 1 plus 1 min 1 do. Right bintang, right line itu fungsi untuk menggaris bawah ya. Ini kok 1 plus 1 min 1 karena bintangnya itu ketika dia pindah baris, lihat ya rumusnya kalau ketika ada baris pertama 1 dikurangi tambah 1 2 dikurangi 1 1. Oke, sekarang misalnya baris kedua 2 plus 2 min 1 berapa? 3 kan, 2 plus 2 4 min 1 3 dan ketika 3 plus 3 6 plus 1 5 sehingga dia memang setiap ke bawah ditambah 2 kan. 1 tambah 2 3 tambah 2 5 5 tambah 2 7 dan seterusnya gitu ya. Terus dicetak bintang sesuai, jadi ketika 1 tuh baris pertama jadi 1, baris kedua 3, baris ketiga 5, baris keempat itu ada 7 dan seterusnya. Right line ke bawah fungsi untuk menggaris bawah dan pindah baris ke atas. Jadi ketika right line dia sekarang I-nya 2, dia akan ngaruh ke bawah gitu ya. Oke. Mudah ya, insya Allah bisa teman-teman bisa dipraktekkan. Dan kita akan lanjutkan ke yang keempat. Nah, ini kita buat kotak terlihat sulit, padahal ini enggak sulit amat, insya Allah bisa semuanya. Kita pindah ke pemrograman yang kotak. Nah, lebih pendek kan? Oke, kita lihat. Di sini kotaknya bisa kita tentukan. Misalnya saya mau kotaknya itu 4x4. Nah, sorry, sini ada, kita rubah dulu ya. Yaitu N kali 2 min 1. Nah, kita cek dulu. Tinggal usah min 1. Min 2 ya. Oke, sudah jadi. Oke, kok bisa kayak gitu? Nah, tadi ada sedikit masalah tadi saya perbaiki. Jadi ini oke, orientasinya kita perbaiki dulu biar nggak bingung ya. Oke. Di sini kita akan membuat kotak.
Dimana kotak ini sebenarnya ini bintang tapi ada spasinya, bintang spasi, sehingga dalam penulisan programnya pun di sini ada bintang dan spasi. Oke, seperti biasa di atas tidak perlu saya jelaskan ya, teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya. Right, masukkan nilai n. Maksudnya nilai n itu mau berapa jumlah kotaknya, berapa kali berapa, misalnya 4 berarti 4 kali 4 kayak gini ya. Maka for i 1 to n do right bintang spasi, berarti nanti ada 4 bintang, 1 spasi bintang spasi bintang spasi bintang itu 4. Kenapa harus pakai spasi sih? Karena kan dia ketika ke bawah itu ada jarak ya. Jadi kalau misalnya nggak pakai spasi nanti kayak gini nih dan jelek nantinya. 4 kali 4-nya nggak simetris. Jadi ketika atas dan bawah itu dia ada jarak nih ya. Ini sama ini kan ada jarak nih. Ketika di run juga nanti ada jarak juga. Ya kalau bisa kayak gini, kalau nggak ada spasinya dia jelek, sehingga memang perlu pakai spasi. Nah kayak gini lebih simetris. Oke, di sini baris pertama 1 to n do bintang. Oke, nah sekarang di sini ada right len, artinya dia pindah ke bawah. Terus for i 1 to n min 2. Nah ini artinya 1 to n min 2 dia akan mencetak misal 1 tuh misalnya di sini 4. Maka di sini 4 min 2 2 kan. Ya, berarti dia akan mencetak hanya 2 saja, itu 1 2. Jadi ini mencetak ini aja nih. Jadi hanya mencetak 2 ini saja. Jadi kalau misalnya ada 5 kali 5 kan dia 5 kali 5 nanti dicetak berapa? Hanya 3 saja. Ya, sama aja 5 min 2 kan? 3. Jadi dia hanya mencetak yang tengahnya saja. Jadi kalau ini ada 5, maka di bawah tengahnya ada 3. Nah seterusnya. Dari sini ada 4, tengahnya berarti 2. Dia hanya mencetak 2 saja. 2 baris 1 dan 2. Nah kok ada jaraknya? Nah di sini rahasianya. Right len bintang dan bintang. Nah kalau tidak ada ini, maka dia akan jadi kayak gini nih teman-teman. Kita masukkan 4 aja dulu ya. Nah lihat. Di sini kotaknya 4 udah benar. Di sini benar 4, tapi di sini nih rapet kan. Nah ini kurang bersih, kita pakai clear screen aja ya. Nah, dia nyatu kayak gitu sih ininya nih, karena memang dicetaknya 2 kali. Terus yang seperti biasa yang bawahnya sama kayak atas itu ya, programnya juga sama tuh juga mau. Nah ini biar dia ada jarak, kita kasih titik 2 itu artinya kita kan dia akan memberikan jarak dengan baris sebelumnya, dengan bintang cetak bintang sebelumnya. Kalau misalnya 2 sekarang ya, ini contoh aja 4, dia akan memberikan jarak 1 2. Jadi dia memberi jarak 2 spasi, tapi kan belum simetris. Bisa aja kita misalnya kasih 8 kan, coba-coba aja dulu ya, atau 7 biar kelihatan persis. Oke, bukan 7, 6. Kita coba. Oke, pas 6 kayak gini udah simetris. Tapi kalau kayak gitu ketika kita rubah menjadi 8, lihat dia tetap di sininya 6 itu gini. Penghitungannya 1 2 3 4 5 6. Jadi dia baris ke-6 dia akan mencetak bintang ya. Jadi dia maksudnya titik 26 itu dia akan mencetak spasi ke-6 setelah hasil cetak sebelumnya itu bintang yang pertama. Nah, gimana biar dia bisa ngikutin? Nah, rumusnya adalah n kali 2. Jadi sejumlah n dikali 2. N-nya misalnya 4. 4 itu berarti 1 kan 4 kali 2 8 ya. Karena ini aslinya ada berapa? Aslinya adalah ada 1 2 3 4. Ini kan 1 2 3 4 5 6. Ini kan ada 8 sebenarnya kan? Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi 8-nya di sini nih. Ya kan ada di sini ada spasi sebenarnya. Nah, tapi kan dia ada sudah dipotong, karena kita cuma ngambil
spasinya terus dikasih bintang di sini. Dan sudah dipotong atau dikurangi dengan 2 bintang, maka kita kurangi 2. Gitu. Kalau nggak ada, kita coba dulu aja ya. Biar teman-teman ketika 4 ya, dia di depan 2 langkah di depannya. Kalau misalnya 10 juga ya 2 langkah di depannya, maka harus dikurangi 2. Jadi kalau misalnya kita buat kayak gini, dia akan simetris sekali kan. Gitu. Nah, itu untuk membuat kotak teman-teman. Dan di sini 1 to n bintang spasi. Nah, ini untuk mencetak bintang di bawahnya. Dan n itu ya berapapun n ya. Kalau 10 berarti ada 10 baris. Ini juga ngikutin 10 kali 2 20, min 2 berarti 18, jadi ada 18 karena kan udah dikurangi 2 oleh 2 bintang yang ada di kiri dan di kanan. Jadi kan ini cuma buat spasinya aja kan. Dan dia dicetak sesuai dengan jumlah spasi, jumlah bintang yang tengahnya. Kalau ada 10 maka tengahnya ada 8. Makanya di sini n-2 karena 10 min 2 8. Oke, itu saja teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Bisa dipraktikkan menggunakan bahasa pemrograman yang lain, tapi logikanya ya hampir-hampir sama. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, share, komen video ini. Terima kasih. Saya Firman Fathur Rahman undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.